Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran. Hari ini kita akan membahas mengenai turunan fungsi trigonometri, di mana sebelumnya kita sudah membahas mengenai turunan fungsi aljabar. Baik, kita mulai saja. Turunan fungsi trigonometri, kita akan bahas yang pertama mengenai turunan bentuk trigonometri dasar, yaitu jika fx sama dengan sin x, maka turunannya ditulis fx sin x adalah cos x. Yang kedua, jika fx-nya sama dengan cos x, maka turunan fungsi cos x-nya itu adalah min sin x. Yang ketiga, jika fx-nya sama dengan tan x, maka turunannya adalah secant kuadrat x. Yang keempat, jika fx-nya sama dengan kotangan x, maka turunannya adalah min kosekant kuadrat x. Yang kelima, jika fx-nya sama dengan secant x, maka turunannya adalah secant x kali tangan x. Yang terakhir, jika fx-nya sama dengan kosekant x, maka turunan x-nya adalah kosekant x kali kotangan x. Selanjutnya kita perhatikan contoh berikut. Contoh untuk 211, tentukan turunan dari f A, fx sama dengan 2 sin x. B, fx sama dengan setengah sin x ditambah 3 cos x. Contoh yang 212. Tentukan y aksen dari. Y aksen itu kalau tadi penulisannya fx yang A dan B, kemudian di bawah sekarang bagian C dan D itu fungsinya ditulis dalam notasi y. Pertanyaannya tentukan y aksen, artinya y aksen dengan aksennya 1 adalah turunan pertama dari fungsi berikut. Y sama dengan tan x dikurangi 3 kotangan x. Yang keempat, yang D, y sama dengan 2 secant x ditambah 1/4x dikurangi 5 pangkat 9. Baik, kita jawab satu persatu. Untuk bagian A, soalnya fx sama dengan 2 sin x, di mana diketahui bahwa untuk sin x itu turunannya adalah cos x. Sehingga didapat kalau fx-nya sama dengan 2 sin x, maka turunannya adalah 2 cos x. Yang B, jika fx-nya sama dengan setengah sin x atau 1/2x ditambah 3 cos x, maka turunkan per suku. Ini terdiri dari 2 suku fungsi tersebut. Ini turunan dari setengah sin x. Turunan dari sin x adalah cos x, sehingga didapat turunannya setengah cos x. Kemudian untuk turunan cos itu adalah min sin x. Tadi di atas itu sudah dijelaskan kalau untuk cos x turunnya sin x, min sin x. Sehingga kalau 3 cos x jadi turunnya adalah min 3 sin x. Nomor C, y sama dengan tan x dikurangi 3 kotangan x. Maka turunannya adalah secant kuadrat x ditambah 3 kotangan x. Kenapa ditambah? Maaf, ditambah 3 kosekant kuadrat x. Kenapa ditambah? Karena turunan dari kotangan x adalah min kosekant kuadrat x. Sehingga hasil akhirnya adalah 3 kosekant x. Kosekant kuadrat x. Yang keempat, y sama dengan 2 secant x ditambah 1/4x dikurangi 5 pangkat 9. Turunannya adalah 2 secant x tangen x. Sebab turunan dari secant x adalah secant x tan x. Nah, sekarang untuk yang di sebelah kanan, suku yang kedua, 1/4x dikurangi 5 pangkat 9, turunannya itu
kita sebetulnya harus diubah dulu, itu adalah pangkatnya pangkat sama dengan pangkat min 9. Artinya, kalau sebelum diturunkan itu adalah 4x dikurangi pangkat min 9. Menurut definisi awal, yaitu bahwa kalau fx sama dengan ax pangkat n adalah n kali a x, atau di sini karena berbentuk fungsi majemuk yaitu ada u pangkat n dikurangi 1. Sehingga akhirnya adalah didapat 36 kali 4x dikurangi 5 pangkat min 10. Di mana 36 itu adalah perkalian dari min 9 kali turunan dari 4x dikurangi 5, turunan 4x dikurangi adalah 4 kali min 9 hasilnya min 36 pangkat di sini min 36 kali 4x dikurangi 5 pangkat min 10. Nah, sekarang bagian kedua, turunan fungsi trigonometri bagian yang kedua, yaitu turunan trigonometri yang berbentuk U atau FU, fungsi U. Di mana di dalam fungsi ada fungsi. Ya. Ada beberapa fungsi yang harus kalian ketahui. Yang pertama, jika Y sama dengan sin U, nah kalau yang tadi itu sin X, turunannya cos X. Sekarang sin U, di mana U-nya adalah merupakan fungsi. Jadi ada fungsi di dalam fungsi. Maka turunannya adalah dicari dulu, mencari turunan Y-nya, atau jadi turunan dari U kali cos U. Yang kedua, jika Y-nya sama dengan cos U, maka turunannya adalah min U kali sin U. Ulangi lagi, nomor pertama, jika Y sama dengan sin U, maka Y aksen atau turunannya adalah turunan dari U kali cos U. Yang kedua, jika Y sama dengan cos U, maka turunan Y sama dengan min turunan U kali sin U. Yang ketiga, jika Y sama dengan tan U, maka turunannya adalah U aksen sekant kuadrat U, atau turunan dari U kali sekant kuadrat U. Yang keempat, jika Y sama dengan kotangan U, maka turunannya adalah min turunan U kali kosekant kuadrat U. Yang kelima, jika Y sama dengan sekant U, maka turunannya adalah turunan U kali sekant U tangan U. Yang terakhir, jika Y sama dengan kosekant U, maka turunannya adalah turunan U. Maaf, ini ada yang kelewat. Min U, turunan dari min U, turunan dari U, min turunan dari U kali kosekant U tangan U. Contoh. Nah, di sini contoh 221, tentukan turunan pertama fungsi trigonometri berikut. Pertama, jika fx sama dengan sin 9x. Yang B, fx sama dengan 5 cos dalam kurung 2x, 2/5x ditambah 3. Yang ketiga, Y sama dengan sin 2x kali tan 3x. Yang keempat, Y sama dengan 1 ditambah cos X sin X. Kita jawab satu persatu. Yang pertama, soalnya fx sama dengan sin X. Nah, di mana di sini ada sukunya, ada suku U. U-nya di sini dimisalkan. Misal U-nya adalah 9x. Nah, sehingga dicari turunannya. Maka turunan dari 9x adalah 9. Yang kedua, nah di sini langkah berikutnya, cari turunannya dengan menggunakan rumus, yaitu jika fx sama dengan sin U, maka turunannya itu adalah
turunan U kali cos U. Sehingga didapat turunan U-nya adalah 9 dikalikan ke cos U. U-nya adalah 9X. Sehingga hasil akhirnya adalah 9 cos 9X. Nomor 2. Fx sama dengan 5 cos X. Maaf, Fx sama dengan 5 cos 2/5X ditambah 3. Misalkan U-nya adalah 2/5X ditambah 3. Maka turunan dari 2/5X ditambah 3 itu adalah 2/5. Maka berdasarkan definisi, turunan dari cos min 5 cos 2/5X ditambah 3 itu sama dengan turunan U min turunan U kali sin U. Maka hasil akhirnya masukkan turunan U-nya adalah 2/5, jadi min 2/5 kali 5 sin U. Karena di sini soalnya 5 cos U. Jadi turunnya 5 sin U, di mana U-nya adalah 2/5X ditambah 3. Sehingga hasil akhirnya kita dapat 2 kali 5, 10, dibagi 5 sama dengan 2, sin U, U-nya 2/5X ditambah 3. Nomor 3, Y sama dengan sin 2X kali tan 3X. Misalkan U-nya ini sin 2X. Ini fungsi Y ini adalah merupakan perkalian dua fungsi. Kita ingat lagi kalau ada perkalian dua fungsi, maka dicari U-nya. U-nya adalah 2 sin X. Maka turunan U-nya adalah 2 cos 2X. Nah, pemisalan yang kedua yang di sebelah kanan itu adalah tan. Itu dianggap pi. Pi-nya sama dengan tan 3X. Maka turunan Pi-nya adalah 3 sekan kuadrat 3X. Sehingga turunannya menurut definisi, jika Y sama dengan U kali Pi, maka turunannya adalah, ingat lagi bahasan sebelumnya yang lalu, yaitu turunan U kali Pi ditambah U kali turunan Pi. Sehingga didapat turunannya, turunan U. Turunan U itu adalah 2 cos 2X. Kali Pi-nya itu adalah tan 3X. Nah, ditambah U-nya sin 2X. Dikali turunan Pi, turun Pi-nya adalah 3 sekan kuadrat 3X. Sehingga kita sederhanakan jadi 2 cos 2X kali tan 3X ditambah 3 sin 2X kali sekan kuadrat X. Untuk bagian D, Y sama dengan 1 ditambah cos X per sin X. Nah, di sini ada pembilang, ada penyebut. Di mana pembilangnya merupakan fungsi, penyebutnya merupakan fungsi. Anggap yang pembilangnya sebagai U dan yang penyebutnya sebagai Pi. Nah, di sini dimisalkan U-nya sebagai yang pembilang yaitu 1 ditambah cos X. Maka turunan dari U itu adalah min sin X. Karena turunan dari 1, 0. Dan turunan dari cos X adalah min sin X. Pemisalan yang kedua, yang penyebutnya itu dianggap Pi. Sehingga Pi-nya itu adalah sin 2X, sin X. Maka turunan sin X yaitu cos X. Sehingga turunannya, ingat lagi, turunan pembagian dua fungsi yaitu turunan U kali Pi dikurangi U kali turunan Pi dibagi Pi kuadrat. Sehingga didapat turunannya tinggal masukkan turunan U-nya adalah min sin X dikali
pi-nya sin X dikurangi 1 ditambah cos X kali cos X, sehingga didapat per sin kuadrat X, sehingga didapat akhirnya bisa kita sederhanakan min sin kuadrat X dikurangi cos X dikurangi cos kuadrat X per sin kuadrat X. Untuk selanjutnya kita lanjutkan, yaitu turunannya adalah sin kuadrat X. Ini sin kali sin adalah sin kuadrat X dikurangi ini 1 ditambah cos X. Diselesaikan atau disederhanakan, 1 kali cos X adalah cos X dikurangi cos X kali cos X kuadrat per sin X, sin kuadrat X. Sehingga didapat akhirnya sin kuadrat X dikurangi cos kuadrat X, ini dipindah min cos kuadrat X-nya ke sebelah kiri, didekatkan dengan sin kuadrat X. Dikurangi cos X per sin kuadrat X. Ini kalian sudah tahu bahwa kalau sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X adalah 1. Sehingga kita sederhanakan, kalau di sana ada min berarti min 1 dikurangi cos X per sin kuadrat X. Dan hasil akhirnya adalah min 1, bukan hasil akhir, hasil berikutnya adalah min dalam kurung 1 ditambah cos X per sin kuadrat X. Selanjutnya, nah kita dapat min 1 ditambah cos X per 1 dikurangi cos X kali 1 ditambah cos X. Karena di sini 1 dikurangi cos kuadrat X difaktorkan, ya. Kalau misalnya A kuadrat dikurangi B kuadrat itu bisa difaktorkan. Nah, di sini 1 dikurangi cos kuadrat X itu difaktorkan jadi 1 min cos X kali 1 ditambah cos X. Sehingga hasil akhirnya min 1 cos X ini ada suku yang sama, ya, dibagi oleh suku yang sama, tetapi kita cara pengerjaannya dicoret, ya, coret ini karena ada yang sama, 1 ditambah cos X, sehingga hasilnya di atas jadi 1, karena ada min jadi min 1, hasilnya min 1 per 1 dikurangi cos X. Contoh berikutnya, tentukan turunan kedua. Nah, tadi di contoh yang pertama, yaitu contoh untuk turunan yang ke-1. Sekarang contoh turunan yang kedua, yaitu sin 5X. Nah, turunan yang keduanya berapa? Kemudian yang kedua, fx sama dengan 1 dikurangi sin X per cos X. Nah, bagaimana turunan keduanya? Jadi, untuk mencari turunan kedua, turunkan dulu ke 1. Jadi sin X, misal, nah U-nya adalah 5X. Maka turunan U-nya adalah 5. Sehingga turunan pertamanya adalah turunan U kali cos U. Dan didapat turunan F-nya itu adalah 5 kali cos 5X. Karena di sini U-nya adalah 5X. Nah, itu baru turunan pertama. Sekarang turunan kedua. Nah, untuk mencari turunan keduanya, dari hasil turunan pertama, kita turunkan lagi. Ini dimisalkan yang keduanya 5X-nya adalah sebagai pi. Maka turunannya, turunan pi-nya itu adalah 5. Dan didapat turunan keduanya adalah turunan min pi, ya, atau min turunan pi, karena turunan cos itu adalah min, ya, min sin. Jadi min turunan pi sin pi, sehingga didapat
adalah min 5 kali 5 sin 5x. Dan min 5 dikalikan ke 5x. Maaf, min 5 dikalikan ke 5 hasilnya min 25. Min 25. Nah, sekarang yang kedua. Turunan yang kedua. Nah, di sini fx sama dengan 1 dikurangi sin x. Nah, pemisalan yang pertama, u adalah 1 dikurangi sin x. Maka turunan u-nya adalah min cos x. Pemisalan yang kedua, untuk p-nya sama dengan cos x yang bawah. Itu merupakan pembagian dua fungsi. Dimisalkan untuk pembilangnya di pu dan penyebutnya adalah pi. Maka turunan pi-nya adalah min sin x. Sehingga didapat turunan yang pertamanya itu adalah turunan u kali pi dikurangi u kali turunan pi per pi kuadrat. Sehingga didapat untuk turunan pertamanya kita masukkan, substitusikan min cos x sebagai sebagai turunan u-nya kali pi-nya adalah cos x dikurangi u-nya 1 dikurangi sin x kali turunan pi-nya itu adalah min sin x per pi kuadrat. Nah, karena pi-nya adalah cos x, maka turunannya kuadratnya adalah cos kuadrat x. Sehingga kita dapat ini cos kali cos ya, jadi cos kuadrat x ditambah ini 1 dikalikan ke sin x. Jadi ini karena negatif kali negatif jadi positif, jadi plus sin x dan min sin x kali min sin x min sin x kali sin x jadi min sin x kali min sin x jadi plus sin kuadrat x, tetapi kalau di belakangnya ada pengurangan sehingga hasilnya jadi min sin kuadrat x per cos kuadrat x. Selanjutnya ini min cos kuadrat x ditambah sin x dikurangi sin kuadrat x per cos x itu didapat min cos kuadrat x dikurangi sin kuadrat x, ini x-nya kelewat nih, maaf, ditambah sin x. Ini karena ada di sini cos kuadrat x dikurangi sin kuadrat x itu jadi min 1 ya. Nah, kita lanjut. Jadi min 1 ditambah sin kuadrat x per cos x. Selanjutnya difaktorkan, min 1-nya dikeluarkan. Jadi min 1 kali 1 dikurangi sin kuadrat x. Dan cos x, cos kuadrat x itu adalah pada rumus sebelumnya kita sudah bahas, cos kuadrat x itu adalah 1 dikurangi sin kuadrat x. Sehingga didapat 1 kali 1 min sin x per 1 ditambah sin x. Ini faktorkan penyebutnya dikali 1 dikurangi sin x. Atau boleh dibalik 1 min sin x kali 1 plus x. Sehingga didapat untuk berikutnya karena ada kesamaan di pembilang dan penyebut ada kesamaan sehingga dibagi oleh 1 min sin x atau kita menyelesaikannya coret ya yang sama, suku yang sama sehingga didapat hasil akhirnya adalah min 1 per 1 ditambah sin x. Untuk bahasan turunan trigonometri baru kita bahas 2 poin. Poin yang pertama, 1 dan kedua. Untuk selanjutnya nanti di video yang lain akan dilanjutkan. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu guru atau siswa SMA. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.